Assalamualaikum sahabat ruang fiksi. Selamat datang, penonton baru dan penonton setia. Bayangkan, seorang gadis cantik berusia 18 tahun, terbuang sendirian ke hutan lebat, tubuhnya lemah, matanya sembab, napasnya nyaris habis. Ia ditelantarkan seperti bangkai, karena dianggap aib. Tapi saat kematian hampir menjemput, justru kawanan harimau putih datang mendekat. Bukan untuk memangsa, tapi untuk melindungi. Dan di antara pepohonan basah, seorang kakek renta muncul membawa harapan, dan membuka lembaran rahasia yang selama ini dikubur oleh keluarganya sendiri. Apa hubungan sang kakek dengan gadis itu? Dan mengapa hutan seolah menjaganya lebih dari manusia? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam turun cepat di kaki pegunungan Arga Mukti. Angin bertiup kencang membawa aroma lembab dari dedaunan basah dan tanah yang belum lama diguyur hujan. Ranting-ranting berderak pelan dihempas angin. Dan di balik semak lebat yang tak dijamah mata manusia, terdengar tangisan lirih nyaris seperti suara burung malam, namun memilukan. Seorang gadis. Usianya belum genap 18 tahun. Tubuhnya tergeletak di atas tanah berlumut. Rambut panjangnya kusut. Pipinya lembab oleh air mata yang belum sempat mengering. Bajunya robek dan penuh lumpur. Ia bukan tersesat. Ia dibuang. Dari balik kegelapan, suara langkah kaki terdengar menjauh. Sepasang sepatu lelaki menginjak basahnya tanah. Tak ada niat kembali. Tak ada penyesalan. Gadis itu mencoba bangkit. Namun tubuhnya lemas. Nafasnya berat. Tangannya meraba tanah. Mencoba bertahan. Hanya ada hutan. Hanya ada dingin. Dan hanya ada suara serangga malam. Langit mendung. Bulan tersembunyi. Seolah dunia pun enggan menyaksikan bagaimana manusia bisa sekejam itu. Beberapa saat kemudian, terdengar geraman pelan. Sepasang mata menyala dari balik gelap. Seekor harimau putih muncul perlahan. Tubuhnya besar, bulu-bulunya bersih meski berjalan di tengah lumpur. Ia mendekat. Napasnya hangat. Tatapannya tajam. Gadis itu menatap balik dengan ketakutan yang belum sempat ia kenali. Namun ia tidak berteriak. Tak punya tenaga untuk itu. Tiba-tiba, harimau itu duduk. Lalu diam. Dari arah lain, muncul satu ekor lagi. Lalu dua, lalu tiga, hingga genap 6 harimau putih mengelilinginya. Mereka tidak menerkam, tidak mengaum. Hanya mengelilingi gadis itu seperti penjaga yang tengah menanti titah. Dan di antara sela-sela akar beringin tua, seorang pria tua perlahan muncul. Langkahnya lambat, tongkat bambu menuntunnya. Rambutnya putih panjang, terurai. Kulitnya gelap legam. Matanya dalam. Ia berdiri mematung menatap gadis yang terkapar. Harimau-harimau itu memberi jalan. Seolah tahu bahwa lelaki ini bukan orang biasa. Begitu cepat mereka membuang apa yang belum sempat mereka pahami, gumamnya lirih. Ia duduk di batang pohon tumbang, membuka selendang tua dari balik ransel anyamannya, lalu menutupi tubuh gadis itu dengan penuh hati-hati. Namamu belum kutahu, tapi hatimu pasti sudah lama terluka, bisiknya sambil menatap langit. Hutan kembali diam. Angin berhenti, dan kabut turun perlahan dari atas pohon. Di desa bawah kaki gunung, di tempat asal gadis itu, suasana justru begitu berbeda. Malam sepi bukan karena ketakutan, tapi karena rahasia. Di sebuah rumah besar berhalaman lebar, seorang lelaki paruhbaya duduk di ruang tamu. Wajahnya dingin. Di tangannya, selembar foto robek. Di seberangnya, duduk seorang wanita dengan raut cemas. Matanya sembab. Bagaimana bisa kita setega itu? Tanyanya lirih. Lelaki itu menatap tanpa ekspresi. Kalau dia tetap tinggal, nama kita akan hancur. Semua yang telah kita bangun, semua martabat keluarga akan runtuh. Dia harus dilupakan. Wanita itu memejamkan mata. Tapi tak satu air mata pun jatuh. Karena tangisnya sudah habis. Di hutan, gadis itu perlahan membuka mata. Ia melihat ke arah cahaya kecil yang menembus dari celah dedaunan tinggi. Harimau itu masih duduk di sisi kirinya. Ia tidak takut lagi. Lelaki tua itu sudah tertidur,
bersandar di pohon. Wajahnya damai. Dan di dada gadis itu, untuk pertama kalinya terasa hangat. Bukan karena selimut, tapi karena rasa aman yang belum pernah ia temui seumur hidupnya. Namun, ia belum tahu bahwa hutan tempat ia diselamatkan menyimpan rahasia yang jauh lebih dalam dari luka yang ia bawa. Dan masa lalunya belum selesai mengejarnya. Cahaya pagi merayap pelan melewati sela-sela dedaunan lebat hutan Wanakerti. Embun masih menetes dari ujung-ujung daun, dan suara burung bersahutan seolah menyambut hari yang baru. Namun di sebuah sudut sunyi, di bawah naungan pohon jati raksasa yang akarnya mencuat seperti rahang naga, suasana tetap hening. Gadis itu perlahan membuka matanya. Tubuhnya masih lemah, tapi kini ada hangat yang menyelimuti. Selendang tua menutupi tubuhnya, harum kayu dan tanah. Di sampingnya, sosok lelaki tua sedang duduk bersila, memejamkan mata, melantunkan sesuatu yang tak ia pahami. Suara lembut dan ritmis, antara zikir dan doa yang seakan menyatu dengan suara alam. Harimau putih masih duduk berjaga di sekeliling mereka, seperti batu hidup yang tak tergoyahkan. Satu dari mereka sesekali menoleh ke arah gadis itu, matanya tenang namun tajam. Seolah mengingatkan bahwa ia tak boleh beranjak sembarangan. Gadis itu mencoba bersuara, tapi hanya napas yang keluar. Lelaki tua membuka mata, lalu tersenyum lembut. "Kau sudah bangun, nak?" Suara itu seperti air mengalir, lembut tapi dalam, dan menenangkan. "Jangan paksa tubuhmu. Luka batinmu lebih parah dari luka di kulit." Gadis itu menatapnya lama. Bibirnya bergetar. Namun ia tak bisa bicara. Matanya hanya meneteskan air mata yang sudah ia tahan sejak malam itu. Kakek itu mengambil sepotong kain basah, mengusap wajahnya dengan lembut. "Nama kakek Darsa. Orang-orang desa dulu memanggilku Pak Darsa. Tapi sudah lama aku tak mendengar panggilan itu. Dunia memilih melupakan orang tua seperti aku." Ia menghela napas panjang. Tapi hutan tidak. Hutan selalu mengingat siapa yang menyakitinya, dan siapa yang menjaganya. Gadis itu hanya bisa memandangi wajah keriput penuh luka waktu itu. Dalam tatapan Pak Darsa, ia tidak melihat belas kasihan, tapi pengertian. Sebuah penerimaan tanpa syarat. Sesuatu yang tak pernah ia temukan bahkan dari darah dagingnya sendiri. "Namamu siapa, nak?" Gadis itu butuh waktu lama untuk menjawab. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. "Sekar." Pak Darsa tersenyum lagi. "Bagus sekali. Nama Bunga. Tapi sayangnya bunga seperti kamu malah dibuang ke tempat yang salah." Ia memalingkan pandangan ke arah pohon besar. Atau mungkin tempat yang paling tepat. Sementara itu, di dusun bawah, kabar mulai menyebar secara diam-diam. Beberapa warga mulai membisikkan desas-desus tentang suara tangis yang terdengar dari hutan beberapa malam lalu. Ada yang bilang itu suara genderuwo. Ada yang bilang hantu bayi. Tapi seorang anak laki-laki yang sedang mencari kayu bakar bersumpah melihat seekor harimau putih lewat begitu dekat dengannya tanpa mengaum. Hanya menatap dan berjalan. Pak Karta, kepala dusun, menerima laporan-laporan ini dengan wajah murung. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu sesuatu sedang bergolak di hutan. Tapi lebih dari itu, ia tahu siapa yang telah dibuang ke sana. Ia menatap halaman kosong di depan rumahnya. Ia melihat bayangan seseorang berdiri di sana. Wajahnya perempuan. Usianya belasan. Mata yang memohon. Tapi tak pernah dijawab. Ia memejamkan mata keras-keras. Tapi bayangan itu tetap ada. Kembali di dalam hutan, Sekar kini bisa duduk, meski tubuhnya masih lunglai. Pak Darsa menyalakan api kecil, merebus air dengan akar dan dedaunan yang ia kumpulkan dari sekitar. Harimau-harimau mulai bergerak, menjauh, lalu menghilang ke dalam rimba, memberi ruang bagi keduanya. "Kenapa mereka tidak menyerangku?" tanya Sekar dengan suara pelan. Pak Darsa menoleh. "Karena mereka tahu kau bukan ancaman. Karena darahmu membawa sesuatu yang lebih tua dari kebencian." Sekar menatapnya heran. "Apa maksudmu?" Pak Darsa memandangi wajah gadis itu lama. Lalu ia mengambil sebuah kantong kecil dari balik jubahnya. Ia membukanya dan mengeluarkan secari kain dengan simbol aneh. Bintang bersudut 7 dengan lingkaran akar mengelilinginya. "Simbol ini muncul di tubuhmu semalam. Di bahu kanan."
seperti terbakar dari dalam. Sekar tersentak. Ia menoleh ke bahunya. Dan benar, ada bekas merah samar, masih terasa hangat, seperti baru saja terbentuk. Apa ini kutukan? Pak Darsa menggeleng pelan. Ini warisan. Dan juga pertanda. Kau bukan sembarang anak. Kau keturunan dari garis penjaga tanah yang telah dilupakan manusia. Leluhurmu pernah membuat perjanjian dengan hutan ini. Perjanjian untuk menjaga dan dibayar dengan darah. Sekar menunduk. Nafasnya bergetar. Aku tidak mengerti. Tidak sekarang. Tapi kau akan. Karena waktu telah kembali bergerak. Dan kedatanganmu ke sini bukan kebetulan. Sore itu, Pak Darsa membawa Sekar berjalan pelan menembus semak dan akar besar. Ia menunjuk satu pohon beringin raksasa yang menjulang tinggi dengan rongga besar di tengahnya. Ini jantung hutan. Pohon ini pernah menyaksikan ribuan peristiwa. Di dalamnya, tersimpan catatan alam. Kau boleh masuk, tapi hanya kau. Sekar ragu. Tapi ada dorongan aneh di dalam dadanya. Seperti tarikan magnet. Ia melangkah masuk perlahan. Di dalam pohon, gelap. Tapi bukan gelap yang menakutkan. Suara berbisik terdengar samar. Seperti nyanyian nenek tua. Lalu, dari permukaan dinding kayu, muncul gambaran bergerak. Seperti bayangan api yang memantul di air. Ia melihat seorang wanita muda. Mirip dirinya. Memeluk bayi di tepi hutan. Lalu suara tangisan. Suara raungan. Suara tawa licik. Seketika, Sekar tersungkur. Kepalanya nyeri. Matanya panas. Tapi di dalam hatinya sesuatu terbuka. Ingatan yang bukan miliknya mulai muncul. Suara-suara asing mulai berbisik di telinganya. Kau telah kembali. Kau belum mati. Jaga yang telah dijanjikan. Sekar berteriak. Tapi tak ada suara keluar. Beberapa menit kemudian, ia terjatuh keluar dari rongga pohon. Nafasnya memburu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Pak Darsa menunggu di dekat akar. Sekarang kau tahu siapa dirimu. Sekar menatapnya dengan mata yang penuh ketakutan. Dan sekarang, lanjut Pak Darsa, kau harus bersiap. Karena mereka yang membuangmu akan kembali. Bukan untuk menjemput, tapi untuk membunuh. Malam itu hutan Wanakerti tak seperti malam-malam sebelumnya. Angin yang biasanya tenang kini berbisik dengan nada gelisah. Daun-daun menari resah, dan di kejauhan, burung hantu bersuara lebih dari sekali. Tanda bahwa ada yang akan datang, bukan dari dunia hewan, bukan pula dari dunia gaib, tapi dari mereka yang membawa niat tersembunyi dalam diam. Di gubuk kecil yang hanya disangga oleh 4 tiang kayu dan atap rumbia, Pak Darsa sedang memeriksa ramuan yang direbusnya sejak sore. Aroma pekat akar-akaran memenuhi udara. Sekar duduk tak jauh darinya. Memeluk lutut, diam dalam pikirannya yang tak lagi sederhana. Ia tak lagi merasa dirinya manusia biasa. Tapi ia juga belum siap menerima kenyataan bahwa dirinya adalah titisan penjaga tanah. Kalau aku memang bagian dari perjanjian itu, kenapa mereka membuangku seperti sampah? Tanyanya pelan. Pak Darsa tidak segera menjawab. Ia menuangkan ramuan ke dalam tempurung kelapa, lalu menyodorkannya. Karena tak semua yang membawa warisan darah, diinginkan oleh yang menanggung malu. Sekar menatapnya dalam. Apa itu artinya? Keluargaku tahu siapa aku. Pak Darsa menunduk. Mungkin tidak semua. Tapi ayahmu, ya, ia tahu. Ia yang membawa tanda itu dulu. Tapi ia memilih jalan lain. Jalan yang menjauh dari tanah ini. Dari titah. Dan dari tanggung jawab. Sekar menggenggam tempurung itu erat. Kenapa Allah memberiku tanda ini kalau hanya akan membuatku dibuang? Pak Darsa memandang langit. Allah tidak pernah memberi beban tanpa sebab. Mungkin luka itu adalah jalan untuk membangunkan sesuatu dalam dirimu yang sudah lama tertidur. Di tempat lain, tepat di luar hutan, Konfu 2 mobil hitam berhenti di jalan berbatu. Lampu dimatikan. Mesin dimatikan. Hanya suara jangkrik yang menyambut. Dari salah satu mobil keluar seorang pria bertubuh tinggi, tegap, dan berseragam gelap. Wajahnya keras, rahangnya tegas. Di sisi kanan dadanya tersemat nama, Letkol Hendra. Ia bukan anggota militer biasa.
Ia adalah pemimpin tim khusus operasi rahasia yang sudah pernah dikirim ke wilayah konflik. Tapi malam ini, misinya berbeda. Ia tak membawa pasukan tempur. Hanya 5 pria terlatih dan 1 alat berbentuk kotak logam yang terus mengeluarkan bunyi bip pelan. Di sampingnya, seorang wanita dengan wajah tegas dan sorot mata penuh analisis menatap layar kecil yang menyala redup. Ada sinyal gelombang aneh dari titik ini, ucapnya. Letkol Hendra mengangguk. Kau yakin ini bukan gangguan dari radioaktif atau efek tanah? Bukan. Ini bukan fenomena fisika. Ini seperti napas. Tapi bukan makhluk hidup. Ia menatap peta, lalu menunjuk titik di tengah hutan. Disinilah terakhir kali sinyal muncul. Dan ada tanda panas, tidak berasal dari api, tapi energi. Letkol Hendra menatap gelapnya hutan di depan mereka. Berarti kita tidak salah tempat. Ia menoleh ke anak buahnya. Persiapan malam ini. Kita masuk sebelum fajar. Tujuan kita bukan konfrontasi. Kita hanya perlu mengambil anak itu. Kembali ke dalam hutan, Sekar terbangun dengan napas terengah. Matanya menatap kosong ke langit-langit Rumbia. Tubuhnya dingin. Keringat mengalir dari pelipis. Pak Darsa segera mendekat. Apa yang kau lihat? Sekar menggigil. Bayangan. Mereka datang. Mereka mencari aku. Pak Darsa menarik nafas panjang. Waktunya lebih cepat dari dugaanku. Kita harus memindahkanmu ke bawah akar. Sekar bingung. Apa maksudmu? Pak Darsa membuka peti kecil di sudut gubuk. Di dalamnya, hanya ada sebuah batu hitam berbentuk mata. Ia mengambilnya, lalu meletakkannya di telapak tangan Sekar. Ini kunci ke lorong akar. Di sanalah para penjaga lama menyembunyikan diri saat masa perburuan. Dan kini, tempat itu harus kau datangi. Sebelum mereka menyentuh tanah ini. Sekar menatap batu itu. Hah! Denyutnya seperti nadi. Seolah batu itu hidup. Pak Darsa menatap ke arah timur. Langit belum pagi. Tapi waktu kita tak banyak. Mereka mungkin sudah di dekat sungai. Sementara itu, Letkol Hendra dan timnya telah menyusuri jalur binatang menuju tengah hutan. Mereka melangkah diam, seperti bayangan. Tapi langkah mereka mulai mengganggu. Tanah menjadi berat. Udara menjadi lebih padat. Satu dari mereka berhenti tiba-tiba. Komandan, alat ini mulai rusak. Layarnya berkedip. Letkol Hendra memeriksa. Lampu indikator berwarna merah. Sensor panas menunjukkan angka tak masuk akal. Suhu lebih dari 100 derajat di sekitar mereka. Padahal udara terasa dingin. Teruskan. Kita harus mendekat ke sumber. Namun di balik semak, sepasang mata menyala. Diam-diam. Tapi waspada. Seekor harimau putih muncul perlahan dari balik pepohonan. Ia tidak mengaum. Ia hanya berdiri. Menatap. Lalu disusul 1. 2. 3 lagi. Letkol Hendra mengangkat tangan. Timnya berhenti. Namun sebelum mereka bisa bertindak, angin tiba-tiba berhembus kencang dari segala arah. Daun-daun beterbangan. Suara alam berubah. Dan satu suara terdengar. Bukan dari mulut siapapun, tapi dari tanah itu sendiri. Ini tanah janji. Kaki yang datang tanpa restu akan ditelan. Letkol Hendra mencoba menenangkan anak buahnya. Tapi langkah kaki mereka mulai berat. Salah satu dari mereka jatuh berlutut. Wajahnya pucat, matanya menatap kosong. Aku melihat wajah ibuku, tapi dia sudah mati 5 tahun lalu. Satu lagi berteriak, Komandan, di belakangku. Tapi tak ada apa-apa. Atau, mungkin terlalu cepat untuk dilihat. Di sisi lain hutan, Sekar dan Pak Darsa telah sampai di depan sebuah bukit kecil tertutup lumut. Di balik semak, ada celah kecil seperti lubang goa. Inilah pintu masuk ke bawah akar, kata Pak Darsa. Sekar menunduk masuk. Dalamnya gelap, tapi langkahnya mantap. Ia tahu dirinya sedang dikejar. Tapi bukan hanya oleh manusia, tapi oleh takdir. Pak Darsa menatap ke arah yang baru saja mereka lalui. Angin berhembus aneh. Tidak alami. Ia menggenggam tongkatnya erat. Kalian datang tanpa doa. Kalian melangkah tanpa izin. Maka bersiaplah menerima amarah yang tidak berbentuk. Dan malam itu,
Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, hutan Wanakerti tidak hanya menjadi tempat persembunyian tapi medan peringatan. Gelap menyelimuti ruang sempit di dalam bukit akar. Tapi bagi Sekar, itu bukan gelap yang menakutkan. Lorong ini seperti menyambutnya. Dindingnya lembab, berlapis akar-akar tua yang menyatu dengan tanah dan batu. Setiap langkah kakinya mengeluarkan gema pelan. Di beberapa titik, cahaya kehijauan menyembul dari jamur-jamur aneh yang tumbuh di sela dinding, menciptakan cahaya remang seperti pelita gaib. Pak Darsa menuntunnya dari belakang, tongkatnya mengetuk lantai tanah setiap 2 langkah. Suaranya menjadi panduan. Udara di lorong ini berbeda, hangat dan padat, seolah mereka bukan lagi di dunia yang sama. Tempat ini sudah ada sejak zaman para leluhur pertama datang, ucap Pak Darsa pelan, suaranya bergema. Hanya mereka yang ditandai yang bisa masuk dan tetap waras. Sekar memegang batu hitam berbentuk mata di telapak tangan. Denyutnya kini terasa lebih kuat. Seolah hidup. Seolah sadar akan tempat ini. Mereka bilang aku titisan penjaga, bisik Sekar lirih. Tapi kenapa aku sendiri merasa asing bahkan untuk diriku sendiri? Pak Darsa terdiam sejenak. Lalu menjawab, karena warisan bukan berarti pemahaman. Terkadang yang terpilih tak diberi waktu belajar, tapi dipaksa bangkit, karena dunia tak sabar menunggu. Lorong itu berakhir pada sebuah ruangan batu bundar. Di tengahnya, terdapat altar melingkar dari batu hitam dengan ukiran akar dan simbol bintang bersudut 7. Di dindingnya, lukisan-lukisan purba tertempel seperti bayangan yang membeku dalam waktu. Duduklah di tengah, kata Pak Darsa. Sekar ragu, tapi ia melangkah. Begitu ia duduk, seluruh ruangan bergetar halus. Cahaya jamur meredup. Udara menjadi berat. Lalu, dari dalam altar, muncul kabut tipis. Dan kabut itu membentuk wajah-wajah. Tua, perempuan, lelaki, anak kecil. Mereka semua memandang Sekar. Suara-suara menyusul. Kita tak pernah pergi. Kita menunggu, karena darahmu adalah pintu. Kau yang terakhir. Sekar memejamkan mata. Di dalam pikirannya, muncul potongan-potongan ingatan. Perempuan dengan mata sedih. Lelaki muda memeluk bayi di bawah hujan. Seorang anak kecil berdiri di tepi jurang, memanggil namanya. Tapi nama itu bukan Sekar. Namanya Rani Astadewi. Ia tersentak. Aku punya nama lain, bisiknya. Pak Darsa mengangguk. Itu nama rohmu. Nama sebelum engkau lahir dalam tubuh ini. Apa artinya? Artinya, kau adalah pintu terakhir. Jika engkau roboh, tak ada lagi penyeimbang dunia. Semua akan dikembalikan ke asal. Tanpa batas, tanpa bentuk, tanpa ampun. Sekar terdiam. Tubuhnya bergetar. Apa aku harus menjadi makhluk lain? Tidak. Tapi kau harus memilih. Antara tetap menjadi manusia dan menanggung beban mereka yang melupakan, atau menjadi cahaya dan kehilangan dirimu sepenuhnya. Sementara itu, di luar lorong akar, hutan tidak lagi senyap. Letkol Hendra dan pasukannya semakin masuk ke jantung rimba. Satu dari mereka, Arga, tiba-tiba terhenti. Komandan, kamera termal kita rusak semua. Baterai drone hangus. Sambung satu lagi. Letkol Hendra menatap ke depan. Kabut mulai turun, padahal tidak ada hujan. Lalu, sesuatu muncul dari balik semak. Pak Darsa. Tapi berbeda. Matanya memancarkan sinar kehijauan. Kulitnya seperti terbungkus daun dan tanah. Apa kau manusia? Tanya Letkol Hendra tegas. Pak Darsa tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka. Lalu tanah di bawah kaki mereka berguncang. Akar-akar mencuat seperti ular. Menarik. Menggenggam. Satu prajurit terseret ke dalam tanah tanpa sempat berteriak. Letkol Hendra menembakkan peluru. Tapi tak satu pun mengenai sasaran. Akar itu seperti tahu kemana ia akan menembak. Dari balik kabut, terdengar raungan. Bukan harimau. Bukan serigala. Tapi suara yang mengandung amarah dari 1000 musim. Di dalam altar akar, Sekar membuka mata. Ia tahu. Ia harus naik ke permukaan. Aku harus menghentikan mereka, katanya pelan. Pak Darsa mengangguk. Tapi kau tak bisa pergi sebagai Sekar biasa.
Kau harus pergi sebagai penyeimbang. Sekar berdiri. Matanya bersinar hijau pucat. Rambutnya tergerai oleh angin yang tidak terasa. Apa yang harus aku lakukan? Pak Darsa meletakkan tongkatnya ke tangan Sekar. Bawa ini. Ia menyimpan jejak tanah, napas pohon, dan nyanyian leluhur. Sekar menggenggam tongkat itu. Altar mulai bergetar. Dan dari dinding batu, terbuka sebuah celah menuju jalan keluar. Di atas tanah, langit mendung. Awan hitam berkumpul di atas kepala Letkol Hendra. Ia tersisa sendirian. 4 anak buahnya telah ditelan hutan. Entah kemana. Nafasnya memburu. Ia menoleh ke belakang. Dan di sana, berdiri Sekar. Tapi bukan Sekar yang ia kejar. Ini, sesuatu yang lebih besar. Lebih tua. Dan lebih benar. Sekar mengangkat tongkat. Apa yang kau cari tidak ada di sini, ucapnya pelan. Letkol Hendra mengangkat senjatanya. Kalau begitu, kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Sekar tidak bergeming. Dan dari balik punggungnya, harimau-harimau putih muncul satu persatu. Membentuk lingkaran. Siap menjaga. Siap menyerang. Siap melindungi titisan yang tak boleh disentuh. Kilatan petir membelah langit di atas hutan Wanakerti, tapi tak diikuti oleh suara guntur. Langit hanya bergetar pelan, seolah mengerang. Di bawah naungan pepohonan tinggi, suasana tegang mengental seperti kabut. Sekar berdiri tegap, tubuhnya dilindungi oleh 6 harimau putih yang berbaris melingkar. Di seberangnya, Letkol Hendra menahan napas. Tangannya masih menggenggam senapan laras panjang yang kini terasa berat seperti beban dosa. Sekar tidak memelototinya. Tatapannya justru tenang. Tapi ketenangan itulah yang membuat lelaki militer itu gemetar di dalam. Ia terbiasa menghadapi musuh, tapi tak ada pelatihan yang mempersiapkannya untuk menghadapi manusia yang berpadu dengan kekuatan alam. Apa yang kau lakukan pada timku? Letkol Hendra bertanya. Suaranya serak, bukan karena marah, tapi karena takut. Mereka belum hilang, jawab Sekar tenang. Tapi mereka juga tidak lagi utuh. Hutan hanya mengembalikan apa yang mereka bawa. Letkol Hendra memicingkan mata. Aku hanya menjalankan tugas negara. Negaramu, sahut Sekar pelan, telah lupa cara berbicara dengan bumi. Semua yang kalian sentuh, kalian taklukkan. Semua yang diam, kalian anggap bisa dijual. Petir kembali menyambar, kali ini tepat di balik tubuh Sekar. Tapi tanah tidak retak, hanya bergemuruh. Seolah merestui setiap kata yang keluar dari mulutnya. Letkol Hendra melangkah mundur setapak. Tapi saat ia hendak membidikan senjatanya, salah satu harimau melangkah maju. Rahangnya terbuka, gigi-giginya menyeringai, tapi tak mengaum. Hanya mengintimidasi. Cukup, ucap Sekar. Harimau itu mundur kembali ke formasinya. Sekar melangkah maju. Tidak ada yang akan kuhabisi di sini. Tapi jika kalian terus memaksa, maka hutan ini akan menutup selamanya. Bukan hanya untukku, tapi untuk kalian juga. Dan saat itu tiba, tak ada lagi satu benih pun yang akan tumbuh dari tanah yang kalian injak. Letkol Hendra masih menahan napas. Tapi pikirannya kacau. Sensor tubuhnya melaporkan hal-hal aneh. Suhu meningkat drastis. Detak jantung naik. Tapi bukan karena adrenalin. Karena sesuatu di dalam dirinya berubah. Siapa sebenarnya kamu? Sekar berhenti. Ia menunduk. Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku juga semua yang kalian abaikan. Suara itu bukan hanya keluar dari mulutnya, tapi seperti berasal dari seluruh hutan. Pohon-pohon bergoyang, akar bergetar, tanah berdesis. Dulu, kalian membakar pohon untuk jalan, menebang akar untuk jembatan, membunuh binatang demi lahan. Tapi kalian lupa bahwa hutan menyimpan. Ia mencatat. Ia menunggu. Di tempat lain, di dusun Cempaka Merah, langit juga gelap. Angin kencang menerbangkan debu dan daun-daun kering. Warga mulai gelisah. Beberapa anak menangis. Para ibu memeluk mereka sambil membaca doa. Para tetua berkumpul di surau, membicarakan hal yang sama. Wanita itu kembali. Sekar. Tapi bukan Sekar yang dulu. Beberapa di antara mereka bahkan merasa ada sesuatu yang sedang bangkit dari dalam bumi.
Dan jika tidak dihentikan, seluruh kampung bisa menjadi korban dari sesuatu yang tak mereka mengerti. Namun di tengah kerumunan itu, seorang wanita parubaya berdiri mematung di depan jendela rumahnya. Matanya tak berkedip. Air matanya tak berhenti. Ia adalah ibunya Sekar. Perempuan yang dulu memohon suaminya untuk tidak membuang anak mereka. Yang akhirnya diam, karena takut. Karena lemah. Tapi kini, di dadanya, sesuatu bergejolak. Ia bisa mendengar suara tangisan yang hanya dirinya yang paham. Kembali ke jantung hutan, Letkol Hendra perlahan menurunkan senjatanya. Napasnya tercekat. Ia tahu, jika ia menembak, ia tak hanya mengakhiri hidup satu makhluk. Ia mungkin membangunkan sesuatu yang lebih purba dari rasa takut. Aku tak mengerti lagi mana benar dan salah, katanya lemah. Sekar melangkah lebih dekat, hingga hanya beberapa meter dari wajahnya. Karena kau melihat dunia hanya dengan tugas, bukan dengan nurani. Ia mengangkat tongkat warisan Pak Darsa, dan mengarahkannya ke tanah. Seketika, dari dalam bumi, muncul sinar kehijauan membentuk lingkaran. Letkol Hendra menutup mata karena silau. Tapi ketika ia membuka matanya, semua harimau sudah hilang. Sekar pun tak ada. Yang tersisa hanya tongkat yang tertancap di tengah tanah, berdiri tegak, dan bergetar pelan. Di ujungnya, simbol bintang bersudut 7 berpendar perlahan. Sebelum redup, lalu padam. Beberapa hari kemudian, berita tersebar pelan di kalangan terbatas. Tim pencari Sekar dinyatakan hilang. Operasi ditutup. Wilayah Wanakerti dinyatakan sebagai zona merah dan tidak boleh dimasuki tanpa izin khusus. Tapi rumor tetap hidup. Beberapa warga desa bersumpah melihat kilatan cahaya dari puncak hutan setiap malam Jumat Legi. Dan sesekali, terdengar suara perempuan membaca syair dengan nada yang bukan manusia biasa. Dan di salah satu sudut rumah tua di dusun, seorang ibu menyalakan lilin tiap malam. Menunggu, menyesali, tapi juga berharap. Karena meski Sekar belum kembali dalam wujud yang dikenal, dunia tahu bahwa ia belum selesai. Hujan turun pelan di atas genting rumah tua di pinggiran dusun Cempaka Merah. Titiknya jatuh satu persatu, menciptakan irama yang menghantui malam. Di dalam rumah itu, seorang ibu duduk termenung di depan jendela. Tubuhnya menyandar lemah pada kursi kayu reyot, tangan menggenggam sehelai baju kecil berenda lusuh. Sekar, bisiknya lirih. Ia tak tahu apakah anaknya masih hidup, atau sudah menjadi bagian dari tanah. Tapi hatinya tak pernah bisa tidur sejak malam gadis itu dibuang. Suaminya kini pergi entah kemana, seperti bayangan yang lari dari dosa sendiri. Dan ia hanya bisa duduk menunggu, memeluk penyesalan yang tak bertepi. Dari jendela, ia menatap hutan Wanakerti di kejauhan. Kabut menutupinya sebagian. Tapi ada satu titik cahaya redup di ujung pohon tertinggi. Ia tahu itu bukan bintang. Di dalam perut hutan, Sekar duduk bersila di atas batu datar yang dikelilingi akar-akar melingkar. Rambutnya terurai basah oleh hujan, tapi tubuhnya tetap tegap. Di sekelilingnya, lingkaran dedaunan membentuk semacam perisai, membentengi tempat itu dari hawa luar. Sekar memejamkan mata. Tangannya memegang tongkat yang kini mulai bersinar redup. Suara Pak Darsa masih terngiang di dalam benaknya. Kau tidak bisa menyelamatkan semua orang, Sekar. Tapi kau bisa menjadi alasan mereka menyelamatkan diri sendiri. Lalu bagaimana jika mereka justru datang untuk membunuhku? Gumamnya dalam hati. Suara-suara dari tanah menjawab dalam bisikan tak bersuara. Bunga yang mekar dari darah, tak bisa ditebas oleh tangan manusia. Tiba-tiba, tubuhnya seperti ditarik. Sekar tersentak. Matanya terbuka. Di hadapannya, berdiri sosok perempuan tua dengan mata putih tanpa bola mata. Rambutnya panjang menyentuh tanah. Kulitnya penuh guratan seperti akar. Kau dipanggil, ucap perempuan itu. Siapa yang memanggilku? Tanya Sekar. Yang pertama, leluhur darahmu. Ia telah menunggu terlalu lama. Perempuan itu mengulurkan tangan, dan tanah di bawah batu tempat Sekar duduk mulai terbuka perlahan, memperlihatkan lorong bercahaya kehijauan yang turun ke perut bumi. Sekar menatap dalam, lalu melangkah. Di desa, kabar tentang Letkol Hendra mulai menjadi cerita yang dibicarakan dalam bisik-bisik. Orang bilang ia kembali tanpa suara. Tidak gila, tapi juga bukan waras. Hanya duduk diam di kamarnya, menatap jendela,
sambil menggambar simbol bintang 7 berulang-ulang di kertas. Setiap kali seseorang bertanya, ia hanya menjawab satu kalimat. Dia bukan manusia, tapi bukan juga hantu. Pemerintah diam. Dokumen operasi ditutup. Semua orang yang tahu diminta untuk melupakan. Tapi dusun tidak pernah melupakan. Terutama mereka yang sudah melihat. Sekar kini berjalan dalam lorong cahaya yang terasa seperti berjalan di dalam perut waktu. Suaranya bergema ke segala arah. Tapi bukan gema biasa. Gema itu membawa kenangan. Setiap langkah kakinya membuat bayangan-bayangan masa lalu muncul di sisi lorong. Potongan masa kecil, wajah sang ibu, suara Pak Darsa saat pertama kali ia ditemukan, dan bahkan tangisannya sendiri saat dibuang ke hutan. Lorong itu berakhir di sebuah ruangan melingkar dengan dinding berlapis cahaya. Di tengahnya, berdiri sosok tinggi mengenakan jubah akar dan mahkota dedaunan kering. Matanya menyala kuning, dan wajahnya seperti bercampur dari ratusan wajah berbeda. Lelaki, perempuan, muda, tua. Aku adalah jejak yang ditinggalkan para pendahulu. Ucapnya dengan suara yang menggetarkan dada. Dan kau adalah jawaban yang ditunggu. Sekar menunduk, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya bergetar menahan beban yang belum sepenuhnya ia pahami. Kenapa aku dipilih? Tanyanya. Karena garismu yang mereka buang adalah garis yang telah mengikat perjanjian. Dan dunia tak lupa. Hutan tak lupa. Tanah menuntut. Sosok itu mendekat. Darahmu telah dibersihkan. Jiwamu telah dibangunkan. Sekarang waktunya kau menjaga. Tapi juga memilih. Sekar menatapnya. Apa pilihannya? Sosok itu membuka kedua tangan. Dari tubuhnya, muncul dua jalan. Satu jalan bercahaya terang. Di dalamnya ada wajah-wajah manusia, kota, suara anak-anak tertawa, langit biru. Satu jalan lain gelap, penuh akar, suara raungan, dan bayangan tak jelas bentuknya. Kau bisa kembali. Menjadi manusia biasa. Lupakan semuanya, hidup seperti yang lain. Atau, kau bisa menjadi bagian dari penjaga. Tidak bisa mati. Tapi juga tidak bisa kembali. Sekar terdiam. Lalu perlahan, menutup mata. Sampai kapan aku menjaga? Selama dunia masih berjalan dengan ketamakan. Sementara itu, di dusun, langit berubah aneh. Awan hitam menggulung di atas pegunungan Wanakerti. Petir menyambar tanpa suara. Burung-burung beterbangan ke arah berlawanan. Dan di sungai yang membelah desa, air mulai berputar pelan, naik setinggi pinggang, padahal hujan hanya gerimis. Warga keluar rumah. Beberapa mulai panik. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu bukan banjir. Itu adalah tanda. Tanda bahwa sesuatu sedang berubah. Dan di balik kabut yang mulai turun ke desa, sesosok perempuan muncul berdiri di jalan tanah, menghadap ke dusun. Ia tak membawa senjata. Tak menebar ancaman. Tapi wajahnya bukan lagi wajah anak gadis yang dulu dibuang. Itu adalah wajah dari kekuatan yang selama ini mereka injak-injak. Kekuatan yang bangkit bukan untuk membalas, tapi untuk mengingatkan. Sekar telah memilih jalannya. Dan langkah pertamanya adalah kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Dusun Cempaka Merah masih terpekur dalam senyap saat langkah kaki Sekar menyentuh tanahnya kembali. Tanpa suara. Tanpa iring-iringan. Ia datang sendirian. Tapi udara di sekelilingnya berubah. Angin yang tadi sepoi mendadak diam. Pohon-pohon bambu di sisi jalan membeku, tak berani bergerak. Bahkan cicak-cicak yang biasanya mengintai di dinding-dinding rumah mendadak lenyap dari pandangan. Alam sedang menahan napasnya. Sekar berjalan melewati lorong tanah yang dulu menjadi saksi dirinya dibuang. Tak ada kemarahan di wajahnya. Tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah luka yang tak membusuk. Sebuah rahasia yang tumbuh liar dan tak bisa ditebang. Seorang anak kecil melihatnya dari kejauhan, berlari ke dalam rumah sambil berteriak. "Ma, perempuan dari hutan datang." Beberapa warga mulai keluar. Satu persatu. Mereka berdiri di ambang pintu rumah. Menyibak tirai bambu. Membawa pertanyaan yang tak berani mereka lontarkan. Benarkah itu Sekar? Tapi mengapa wajahnya berubah? Mengapa dari tubuhnya terasa hawa, seperti dedaunan basah yang menyimpan badai? Di rumah paling ujung dusun,
Perempuan tua yang duduk menanti di depan jendela sejak pagi kini berdiri. Ia tak bisa menjelaskan bagaimana tubuhnya mendadak kuat. Ia hanya tahu anaknya kembali. Dan tanpa memikirkan kaki yang sudah lama tak kuat menapak tanah keras, ia membuka pintu dan berjalan keluar. Saat kedua mata mereka bertemu, hening terasa seperti dentuman halilintar. "Sekar," bisik sang ibu, tubuhnya goyah. Sekar menatapnya. Tidak dengan benci. Tapi juga bukan dengan peluk. Ia hanya berdiri. Tegak. "Seng. Aku maafkan ibu." "Nak?" Lirih suara itu, hampir tak terdengar. Sekar menatap langit. Lalu menunduk. Ibu tak perlu meminta maaf. Dunia ini yang harusnya menangis. Bukan ibu. Ia berjalan mendekat. Perlahan. Hingga hanya sejengkal dari sang ibu. Seketika, tanah di bawah mereka berdenyut. Lembut, tapi nyata. Sekar menundukkan kepala. "Hari ini aku kembali bukan untuk mengungkit, tapi untuk mengakhiri yang belum sempat dimulai." Kepala dusun Pak Karta datang tergesa-gesa, mengenakan baju koko lusuh dan sarung masih separuh terlipat. Wajahnya pucat. Mulutnya hendak membuka bicara, tapi tak ada kata yang cukup pantas diucapkan. "Saya tidak tahu harus bicara apa." Sekar menoleh. Tatapannya menusuk seperti mata elang. "Bapak tahu, tapi memilih diam. Seperti semuanya." Pak Karta menunduk. Sekar mendekat. "Di tanah ini, pohon-pohon pernah bicara. Tapi kalian menebangnya. Air sungai pernah menyembuhkan. Tapi kalian mencemarnya. Dan aku pernah menjadi bagian dari tempat ini, sebelum kalian mengusirku karena aku dianggap beban." Pak Karta jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar. "Maafkan saya, maafkan dusun ini." Sekar tak menjawab. Tapi angin kembali berembus. Dan dari celah-celah akar, muncul embun. Dingin. Tapi tidak mematikan. Melainkan membersihkan. Sore itu, seluruh warga berkumpul di balai dusun, dipanggil oleh Pak Karta yang nyaris tak mampu berbicara tenang. Sekar berdiri di depan mereka. Tidak sebagai peminta maaf, tapi sebagai pengingat. Kalian hidup di atas tanah yang kalian injak seenaknya. Tapi setiap jejak kaki kalian disimpan oleh bumi. Dan bumi tidak lupa. Ia hanya menunggu waktu untuk bicara. Dan hari ini, aku hanyalah suara dari tanah itu. Jangan lihat aku sebagai anak yang dibuang. Lihat aku sebagai cermin. Karena apa yang kalian lakukan padaku, suatu hari akan dilakukan oleh anak-anak kalian. Pada kalian. Warga tertunduk. Tidak ada yang berani bersuara. Beberapa malam kemudian, Sekar kembali ke hutan. Ia tidak tinggal di dusun. Ia bukan lagi milik mereka. Di antara pohon-pohon tinggi, ia membuat tempat tinggal dari akar dan daun. Bukan gubuk, tapi rumah jiwa. Anak-anak dusun yang penasaran kadang datang diam-diam. Melihat dari kejauhan. Beberapa di antaranya berkata, Sekar bisa menyembuhkan ayam sakit hanya dengan menyentuhnya. Yang lain bilang, ia bisa berbicara dengan burung dan ular. Bahkan ada yang bersumpah melihat harimau putih duduk di sebelahnya saat matahari terbenam. Semua menjadi cerita. Cerita yang menyebar. Cerita yang tumbuh. Dan cerita itu terus dibawa oleh angin, hingga sampai ke kota. Ke orang-orang berkuasa. Mereka yang mendengar kisah tentang perempuan hutan yang punya kemampuan menyatu dengan alam mulai resah. Beberapa menertawakan. Beberapa diam-diam mengirim orang untuk mencari. Tapi tak satu pun bisa mendekat hutan Wanakerti. Karena sejak malam Sekar kembali, semua jalur masuk tertutup. Bukan oleh pagar, tapi oleh akar-akar hidup yang menumbuhkan kabut dan menghapus arah. Di dalam hutan, Sekar duduk di tepi sungai. Pak Darsa kini hanya bayangan dalam pikirannya. Tapi suara lelaki tua itu tak pernah benar-benar hilang. Ketika manusia melupakan, biarlah tanah yang mengingat. Sekar memejamkan mata. Ia tahu, ini belum akhir. Karena akan ada yang datang. Akan ada yang mencoba lagi. Dan ketika itu terjadi, ia sudah siap. 3 bulan setelah Sekar kembali ke hutan dan dusun Cempaka Merah hidup dalam ketenangan semu, sebuah mobil SUV hitam berhenti di pinggir jalan berbatu, tepat di ujung dusun. 2 pria berpakaian rapi turun dari mobil. Satunya mengenakan batik motif parang,
Yang lainnya berkemeja putih dan celana bahan abu-abu, lengkap dengan map kulit di tangan. Mereka bukan warga sini. Tatapan mereka tajam. Gerak mereka penuh percaya diri. Dan yang terpenting, mereka tidak datang untuk meminta izin. Di map kulit itu, ada logo lembaga pemerintahan. Di dalamnya, berkas-berkas tentang proyek konversi lahan nasional yang menjadikan sebagian besar hutan Wanakerti sebagai lokasi potensial tambang batu bara kelas rendah. Pak, betul ini dusun Cempaka Merah? Tanya si pria batik pada seorang petani yang sedang memikul jerami. Petani itu hanya menatap mereka singkat. Kemudian mengangguk pelan dan segera berlalu tanpa bicara. Seolah tahu, orang-orang seperti mereka hanya membawa ribut. Cuek amat, gumam pria berkemeja putih. Wajar, sahut kawannya. Daerah begini biasanya cepat nurut asal disodorkan surat dan uang tunai. Mereka tertawa pelan. Lalu melanjutkan langkah menuju rumah kepala dusun. Di dalam rumah Pak Karta, suasana mendadak panas. Map dibuka. Surat ditunjukkan. Bahasanya resmi. Ada cap dan tanda tangan. Tapi isi sebenarnya hanyalah satu. Izin membuka jalur tambang. Bapak hanya perlu tanda tangan. Kami sudah survei dari udara. Hutan ini strategis sekali. Pak Karta menggeleng lemah. Saya rasa tidak bisa memutuskan sendiri. Bisa. Justru harus. Ini perintah langsung dari atas. Kami diberi waktu 3 hari. Pak Karta berdiri dari kursinya. Matanya gemetar. Ia mengingat Sekar. Ia mengingat malam ketika langit hampir runtuh karena dosa masa lalu. Maaf, katanya. Kalau mau buka tambang, kalian harus bicara langsung dengan penjaga hutan. Pria berkemeja putih tertawa mengejek. Penjaga hutan? Maksud Bapak siapa? Polisi kehutanan? Pak Karta menatap lurus ke mata mereka. Bukan. Maksud saya. Sekar. Tawa mereka berhenti. Perempuan itu? Tanya salah satunya. Pak Karta mengangguk. Kalau kalian berani, cari dia. Tapi jangan salahkan saya kalau kalian tidak pernah kembali. Malamnya, tanpa banyak bicara, dua pria itu berjalan menyusuri hutan. Mereka tidak takut. Mereka menganggap semua ini hanya mitos kampung. Sekar hanyalah gadis yang trauma, lalu menghilang dan kembali dengan tampilan beda. Di tangan mereka ada GPS dan pemancar gelombang rendah untuk melacak gerakan tubuh. Mereka merekam setiap langkah. Tapi semakin masuk ke dalam hutan, sinyal makin hilang. Jalurnya muter, kata pria batik sambil menatap layar. Kita dari tadi di tempat yang sama. Mana mungkin? Kita jalan terus. Coba lihat ini pohon pisang tadi. Batangnya ada tanda bekas golok gue. Hening. Mereka baru sadar. Tidak ada suara binatang. Tidak ada angin. Bahkan napas mereka terasa terlalu keras di telinga sendiri. Tiba-tiba, suara air mengalir terdengar. Tapi bukan dari sungai. Melainkan dari atas. Mereka mendongak. Di atas, di cabang besar pohon beringin, berdiri seorang perempuan berambut panjang dengan gaun tanah yang menyatu dengan bayang malam. Matanya bersinar hijau redup. Sekak. Suaranya turun seperti kabut. Lembut tapi mengiris. Kalian datang untuk apa? Kedua pria itu terperangah. Mereka tidak menyangka akan benar-benar bertemu dengannya. Kami hanya ingin menyampaikan surat izin, Mbak. Sekar melompat turun. Ringan. Tanpa suara. Ia berdiri di hadapan mereka. Surat yang ditulis dengan tinta keserakahan, tak bisa dipakai di tanah yang suci. Salah satu dari mereka mencoba tersenyum. Mbak, ini proyek negara. Kami juga hanya kerja. Sekar melangkah maju. Negara mana yang memberi izin merusak nadi kehidupan? Mbak, jangan emosional. Kita bisa bicarakan. Tanah tiba-tiba bergetar. Akar dari bawah tanah mencuat, melilit kaki mereka. Tidak kuat, tidak menyakitkan, tapi cukup untuk membuat mereka tak bisa lari. Sekar menatap mereka dengan mata kosong. Kalian menginjak tanah yang tidak lagi kalian miliki. Kembalilah, sebelum hutan menelan nama kalian dari ingatan dunia. Dalam sekejap, kedua pria itu pingsan. Saat mereka terbangun keesokan harinya, mereka sudah tergeletak di pinggir jalan dusun,
dengan semua map dan peralatan mereka berubah menjadi debu lembut berwarna hitam. Kabar itu menyebar. Pemerintah diam. Mereka tahu, hutan Wanakerti tak bisa disentuh seperti hutan lainnya. Tapi rumor tentang Sekar semakin kuat. Orang-orang dari luar datang hanya untuk melihat dari kejauhan. Beberapa wartawan mencoba meliput, tapi kamera mereka rusak tanpa sebab. Drone jatuh tanpa suara. Semua yang mencoba merekam kembali dengan cerita, bukan bukti. Sekar tidak meminta dipuja. Ia hanya ingin diingat sebagai penjaga. Tapi semua yang mencoba melawan akan menjadi bagian dari akar. Di malam-malam tertentu, anak-anak dusun masih suka duduk di pinggir hutan, melihat ke arah dalam. Mereka bersaksi bahwa dari kejauhan, di antara kabut, terlihat perempuan berjalan dengan 6 harimau putih mengelilinginya. Mereka tidak bicara, tidak mengaum. Tapi dunia tahu bahwa penjaga terakhir belum tidur. Dan tanah kini tidak lagi sunyi. Di bawah akar pohon tertua di tengah hutan Wanakerti, ada lorong yang tak bisa ditemukan oleh kaki manusia biasa. Lorong itu tidak terbuat dari batu atau tanah, melainkan dari ingatan. Ia hidup. Ia tumbuh bersama cerita-cerita yang dibuang oleh dunia. Dan malam itu, lorong itu terbuka lagi. Bukan karena Sekar memanggilnya, tapi karena sesuatu telah bangkit dari dalamnya. Sementara desa mulai tenang setelah insiden tamu dari Jakarta, Sekar merasa ada yang berubah di dalam hutan. Ia duduk di tepi danau kecil yang berair jernih, menatap pantulan wajahnya sendiri di permukaan air. Tapi airnya bergelombang, meski tak ada angin. Wajahnya bergetar di antara bayangan. Suara daun bergesek pelan. Lalu datang satu harimau putih, berjalan perlahan, membawa sesuatu di mulutnya. Bukan bangkai, bukan ranting, melainkan selembar kain robek dengan simbol aneh. Bintang bersudut 8. Tapi warnanya merah tua, seperti darah yang sudah mengering. Sekar berdiri. Ia mengenal simbol itu. Itu bukan dari hutan ini. Itu dari mereka yang tinggal di bawah tanah. Yang dulu dikurung oleh para penjaga pertama, karena mereka menolak tunduk pada keseimbangan. Kaum Lengkara. Makhluk setengah manusia, setengah bayangan. Mereka tak bisa berjalan di siang hari. Tapi malam adalah singgasana mereka. Dan jika mereka sudah bisa mengirim tanda, itu berarti segel penjara mereka telah retak. Beberapa malam sebelumnya, di daerah pinggir kota yang berbatasan dengan hutan, seorang lelaki tua penggali sumur membuat lubang terlalu dalam. Ia hanya ingin mencari sumber air bersih. Tapi yang keluar dari tanah bukan air, melainkan uap hitam yang berbau logam. Lelaki itu pingsan, dan saat ia sadar, rambutnya memutih dalam semalam. Ia tak bisa lagi bicara, hanya bisa menggambar simbol bintang berdarah itu berulang-ulang di dinding rumahnya. Keluarganya ketakutan, tapi tidak ada yang percaya bahwa ia telah membangunkan sesuatu. Sekar memanggil para leluhur lewat nyanyian kuno yang hanya bisa diucapkan dalam diam. Di dalam mimpinya, ia bertemu Pak Darsa lagi. Tapi wajah lelaki tua itu rusak. Kulitnya terkelupas. Matanya kosong. Kenapa mereka bangkit? Tanya Sekar dengan suara bergetar. Pak Darsa menjawab dengan suara yang serak dan jauh. Karena dunia terlalu lama membiarkan ketamakan hidup. Dan dalam ketamakan itu lahir kembali mereka yang dulu dikubur. Sekar menunduk. Bagaimana menghentikan mereka? Kau tak bisa menghentikan apa yang tak hidup. Tapi kau bisa menahan mereka, selama jiwamu belum runtuh. Dan jika jiwaku jatuh, dunia akan mengulang dari awal. Tanpa pohon, tanpa air, tanpa anak-anak yang bisa tertawa. Tengah malam, kabut turun begitu tebal hingga dusun seperti hilang dari dunia. Cahaya lampu redup tak bisa menembus 1 meter ke depan. Warga mengurung diri. Tapi beberapa di antaranya mendengar suara-suara. Suara bisikan yang tidak berasal dari luar. Tapi dari dalam dinding rumah mereka. Dari bawah lantai. Dari balik kasur. Mereka menggigil. Anak-anak bermimpi buruk. Semua tentang mata merah. Dan tangan hitam yang tumbuh seperti akar membelit tubuh mereka. Dan di tengah malam itu, seekor kambing ditemukan tergantung di pohon beringin. Tubuhnya tidak berdarah, tapi kulitnya hilang seluruhnya. Pak Karta segera memanggil Sekar. Tapi Sekar tidak muncul di hutan seperti biasa. Ia sedang berada jauh lebih dalam, di bawah tanah,
menapaki lorong yang hanya ditapaki sekali oleh satu penjaga dalam satu abad. Di ujung lorong itu, ia berdiri di hadapan dinding besar dengan ukiran kuno dan retakan yang menyala merah. Dari balik celah, terdengar napas berat, panjang, dalam, dan kelaparan. Sekar menatap dinding itu. Ia tahu, waktunya menjaga telah berubah menjadi waktunya berperang. Di desa, malam itu langit bukan hanya hitam, tapi berwarna merah tua. Orang-orang keluar rumah, menatap langit dan mencium bau tanah yang basah bercampur dengan besi. Beberapa menangis. Bukan karena tahu apa yang akan terjadi, tapi karena tubuh mereka mengingat rasa takut yang bukan berasal dari dunia ini. Sekar keluar dari tanah dengan tubuh yang dilapisi debu merah dan mata yang bersinar hijau terang. Ia tidak sendiri. Di belakangnya, 6 harimau berdiri. Tapi kali ini bukan putih. Harimau-harimau itu berubah. Kulit mereka gelap, bercorak emas, mata menyala seperti bara, dan taring mereka seperti terbuat dari kristal tanah. Mereka bukan lagi penjaga. Mereka adalah pasukan. Dan mereka tahu malam ini, yang dikurung selama ratusan tahun telah membuka matanya. Langit di atas Wanakerti memerah seperti bara. Awan bergulung rendah, memutar seperti pusaran waktu yang menelan segala suara. Hutan bergetar. Tanah membuka diri. Dunia diam menanti pertarungan yang tak pernah tercatat di buku sejarah manusia. Di batas antara terang dan gelap, Sekar berdiri. Tubuhnya telah bukan milik satu jiwa. Ia adalah nafas hutan, darah bumi, dan suara-suara yang dulu ditenggelamkan. Di hadapannya, retakan di dinding bawah tanah telah hancur. Dan dari celah itu, keluar sosok tinggi berkulit hitam kehijauan, tubuh seperti dibentuk dari akar dan logam. Matanya merah. Mulutnya tidak bergerak namun suaranya mengisi seluruh udara. Kau tak bisa melawan. Aku adalah sisa dari semua keserakahan yang tak pernah dihukum. Sekar tidak menjawab. Ia hanya menutup mata. Di sekelilingnya, harimau-harimau berubah formasi, membentuk pola bintang 7 di atas tanah. Lidah api mulai menjalar, bukan untuk membakar, tapi untuk menutup jalur kabur. Dari dadanya, tongkat warisan Pak Darsa menyemburatkan cahaya hijau terang, membentuk jaring di atas kepala mereka. Langit terbuka. Petir turun bukan sebagai senjata, tapi sebagai saksi. Pertarungan pun dimulai. Makhluk itu menyerang dengan akar-akar tajam yang menyembur dari tanah. Sekar berkelit, lalu menusukkan tongkat ke bumi. Tanah memuntahkan air. Kabut menyapu wajah lawan. Tapi makhluk itu tidak mundur. Ia telah menunggu ribuan tahun untuk bebas. Satu persatu harimau melompat, menerjang, menyerang dari segala arah. Namun musuh mereka bukan makhluk biasa. Ia bukan daging. Ia adalah dendam. Ia adalah semua keserakahan, ketamakan, dan pengkhianatan manusia yang diramu dalam tubuh yang tak bisa dibunuh. Tubuh Sekar mulai luka. Darahnya jatuh ke tanah. Tapi dari setiap tetes darah itu, tumbuh bunga merah kecil. Tanah menjadikannya benih perlawanan. Sampai akhirnya, Sekar berdiri diam di tengah pertempuran. Ia menggenggam tongkat dengan 2 tangan. Menancapkannya ke tanah dan berdoa. Tapi bukan doa dengan suara. Melainkan dengan seluruh tubuhnya. Dengan kenangan. Dengan cinta. Dengan luka yang tak pernah ia balas dengan kebencian. Dan bumi menjawab. Seluruh hutan bersinar. Pohon-pohon kuno yang selama ini membisu mulai bergerak. Akar-akarnya menjulur, menggulung makhluk hitam itu, membungkusnya kembali dalam penjara tanah yang tak bisa dilihat mata. Sebelum makhluk itu terkubur sepenuhnya, ia menatap Sekar. Kau hanya menunda. Dunia akan lupa lagi. Dan saat itu, aku akan bangkit. Lagi. Sekar menatapnya pelan. Kalau dunia lupa, aku akan kembali mengingatkan. Dalam satu hembusan angin terakhir, makhluk itu lenyap. Langit cerah, tanah diam, dan hutan tenang kembali. Keesokan harinya, warga dusun keluar dari rumah masing-masing. Mereka menemukan Sekar berdiri di tepi hutan, memandang desa dengan mata sayu. Tubuhnya lemah. Harimau-harimau itu duduk di belakangnya, tenang, seperti patung. Pak Karta mendekat, pelan. Sekar. Gadis itu hanya tersenyum kecil. Aku harus pergi.
Bukan karena tak cinta, tapi karena cintaku membuatku tak bisa tinggal. Warga berdiri dalam diam. Tak satu pun dari mereka menahan. Karena mereka tahu, perempuan itu bukan lagi manusia biasa. Ia adalah penjaga. Dan penjaga tidak tinggal. Ia mengawasi dari kejauhan. Bertahun-tahun kemudian, kisah Sekar menjadi dongeng. Diceritakan dari generasi ke generasi. Beberapa percaya. Banyak yang tidak. Tapi tiap malam bulan purnama, warga dusun bersaksi. Seekor harimau putih akan duduk di Bukit Wanakerti. Menatap ke bawah. Menjaga.